dikatakan oleh buyutku. Konon katanya, ketika tanah bergerak di sepanjang Kalikung hingga Bukit Selirit, itu berarti ada sosok ular besar bernama Gringsing sedang berusaha menemui Kasur, kekasih hatinya. Beginilah ceritanya, si Gringsing dan si Kasur, sebuah legenda dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Keduanya hidup dengan dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan yang dirasa Gringsing dan Kasur justru membuat ayah Kasur merasa gelisah. Dia takut kebahagiaan yang dirasa anak dan menantunya itu justru akan menimbulkan rasa iri. Saat itulah, di suatu hari, kepada menantunya Gringsing, ayah Kasur berpesan, "Nak Gringsing, kemarilah. Bapak merasa lega memiliki menantu sepertimu. Namun, ingatlah, di atas kebahagiaan yang kau reguk itu, ada hal yang harus kau jaga, yaitu keselamatan. Tidak semua yang ada di alam semesta ini menyukai kebahagiaan yang kalian rasakan. Maka, ingatlah 3 kata ini, nak. Sluman, slumun, selamat. Sluman artinya mampu mengendalikan diri. Slumun artinya mampu menempatkan diri. Ketika 2 hal tadi mampu kau lakukan, niscaya hidupmu akan selamat. Baik ayahanda, akan selalu kuingat pesan ayahanda." Begitulah Gringsing berjanji. Tapi namanya juga manusia. Suatu saat pasti akan lupa dengan janji yang telah dibuat. Begitupun Gringsing. Di suatu siang yang terik, saat memanen buah di kebun, Gringsing melihat sesuatu. Kalian tahu apa yang dilihat Gringsing? Sebutir telur. Ya, sebutir telur. Oh, telur milik siapa ini? Siapa yang meletakkannya di sini? Meski dihujani oleh sejuta tanya, entah kenapa telur itu tampak begitu menggoda di mata Gringsing. Seolah telur itu memiliki sihir yang membuat Gringsing tak berdaya.
Hingga akhirnya mengubahnya menjadi ular. Sadar tubuhnya telah berubah, Gringsing pun segera bersembunyi. Saat itulah dia mendengar sayup-sayup suara kasur tengah mencarinya. Gringsing pun memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Namun, apa yang terjadi? Gringsing tak lagi mengenali. Dia justru melempari Gringsing dengan bongkahan batu. Kau ular jahat! Di mana suamiku? Kau telah memaksa Ular! Pergi! Jangan lakukan itu padaku. Aku Gringsing, suamimu. Gringsing dalam wujud barunya berusaha meyakinkan kasur. Mulanya sulit bagi kasur untuk percaya. Namun, ketika dua pasang sorot mata itu bertemu dan saling bertatap, sadarlah kasur bahwa makhluk yang ada di hadapannya benar Gringsing, suaminya tercinta. Gringsing, suamiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Maafkan aku, istriku. Ini salahku. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku makan begitu saja telur yang aku temukan. Hingga akhirnya aku jadi begini. Tak tega melihat suaminya menderita. Kasur yang sangat mencintai suaminya pun memilih jalan yang sama. Dia memakan
menjaga keselamatan anak dan menantunya, serta agar keduanya tak saling menyalahkan di kemudian hari. Ayah Kasur pun memberikan sebuah perintah. Pergilah ke Kaliku dan tinggallah di sana. Lakukan hal itu agar cinta di antara kalian tetap saling terjaga. Tanpa banyak bertanya, keduanya pun mengikuti perkataan sang ayah. Hari demi hari pun berlalu. Cara yang memisahkan Gringsing dan Kasur tak membuat cinta keduanya luntur. Sesekali mereka bertemu setelah beberapa tahun untuk melepaskan rindu yang sudah terlanjur sampai ke ubun-ubun. Gringsing di Kaliku harus melewati sungai demi bisa ke tempat Kasur. Saat itulah gerak air menjadi deras dan bergelombang, membuat longsor, jalan patah, dan batu berserakan di sepanjang Kaliku hingga Bukit Celirik. Kerusakan itu membuat alam marah dan mengirimkan petir yang bertubi-tubi banyaknya. Jeder, jeder, jeder. Setiap ada longsor, batu berserakan, dan petir yang menyambar, warga di sini mengaitkannya dengan pertemuan antara Gringsing dan Kasur. Dulu Gringsing mematuhi pesan sang ayah Kasur untuk semakin selumun dalam bertindak. Pasti keduanya akan selamat dan tidak akan menderita seperti ini. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Biarlah kita yang ambil hikmahnya, bahwa jadi orang itu harus pandai mengendalikan dan menempatkan diri. Jangan gampang tergoda jika ingin hidup selamat.